Ibu Bapak Sidang Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita masuk dalam perenungan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang akan kami siap dengarkan pada saat ini. Urapi dan berkati hamba-Mu, urapi dan berkati sidang jemaat-Mu yang mendengarkannya, agar kami sama-sama boleh mengerti, memahami, boleh mendasarkan firman ini dalam kehidupan kami setiap hari. Berkata-katalah kepada kami, karena kami siap untuk menyambut firman-Mu yang kudus ini. Amin. Nas yang menjadi dasar perenungan bagi kita pada saat ini diambil dari Markus pasal yang ke-8 ayat yang ke-27 sampai yang ke-30. Markus pasal yang ke-8 ayat yang ke-27 sampai ke-30 dengan perikop pengakuan Petrus, dan saya memberikan tema di sana adalah pemberitaan kerajaan Allah. Ibu Bapak Sidang Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Survei tentang popularitas seseorang atau seorang pemimpin ketika ia memimpin atau ia sebagai calon pemimpin yang akan maju dalam pemilihan kepala daerah atau presiden merupakan hal yang sangat wajar. Ya. Dengan mengetahui popularitas seseorang tersebut, maka seseorang yang akan maju dalam pemilihan kepala daerah atau presiden tersebut makin mantap, ya, dengan tingkat keterpilihannya. Ibu Bapak Sidang Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam nas yang diperhadapkan bagi kita pada saat ini, di Kaisarea, ya, di Filipi, Yesus juga melakukan survei kepada murid-muridnya. Ia bertanya, kata orang, siapakah aku ini? Tanya Yesus bagi murid-muridnya pada saat itu. Apakah maksud pertanyaan dari Yesus pada saat itu? Ia memberitakan kerajaan Allah yang ia inginkan pada saat itu. Ia memberitakan kerajaan Allah. Ya. Kerajaan Allah yang disembunyikan mulai disingkap kembali walaupun masih dalam ruang lingkup yang terbatas, yaitu di kalangan para murid yang mengetahuinya. Nah, kita juga menemukan bukti, Ibu Bapak Sidang Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia menyembunyikan kerajaan Allah yang diberitakannya ketika Yesus melarang orang-orang untuk mengetahui atau menceritakan perbuatannya yang ajaib tersebut. Atas pertanyaan survei tersebut, para murid menyebutkan pandangan mereka atau menyebutkan pernyataan mereka atau pandangan mereka juga, ya, terhadap khalayak ramai tentang siapa Yesus sebenarnya. Nah, dari semua jawaban khalayak ramai tersebut ternyata tidak ada yang tepat, tidak ada yang benar. Ya, karena itu Yesus kemudian kembali bertanya secara pribadi seperti ini. Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Petrus maju dan berkata, ia menjawab di sana, engkau adalah Mesias. Nah, Ibu Bapak Sidang Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, setelah survei yang dilakukan oleh para murid dan Petrus pada saat itu, maka Petrus mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias. Kemudian Yesus kembali melarang mereka supaya tidak memberitahukan kepada siapapun tentang siapa dia sebenarnya. Ya. Pemberitaan Yesus tentang kerajaan Allah itu tidak pernah berhenti dan tidak akan pernah berhenti, ya. Hingga saat ini, ya, ia tetap memberitahukannya, ia tetap memberitakannya. Kita merupakan utusan Allah pada masa kini. Nah, oleh sebab itu bagaimana kita memberitakan tentang Allah yang peduli, tentang Allah yang mengerti, tentang Allah yang berbela rasa dengan umat manusia. Adapun hal-hal yang kita beritakan adalah tentang cinta kasih, tentang keadilan, tentang harapan hidup bersama di dunia. Bahkan ada banyak hal-hal sukacita yang perlu kita sampaikan tentang Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, Tuhan menolong kita dan memberkati kita menjadi pribadi yang senantiasa memberitakan tentang kerajaan Allah di tengah-tengah hidup dan kehidupan kita hari tiap-tiap hari. Amin. Untuk firman Tuhan kita berdoa. Terima kasih untuk firman yang boleh kami dengarkan pada saat ini. Ajarkan kami untuk tetap senantiasa
memberitakan kebenaran yang Tuhan inginkan di dalam hidup dan kehidupan kami. Dan kiranya kami senantiasa boleh menjadi pemberita yang baik, pemberita yang mengabarkan sukacita dan damai sejahtera itu di tengah-tengah hidup dan kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.